Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjabarkan tentang optimalisasi peran fungsi masjid untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Masjid Islamic Center Samarinda. Anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Alif Firdaus Marsya dengan NIM 10201010. Yang kedua ada Arif Fadilah dengan NIM 10201016. Yang ketiga ada Diva Rida Fadilah dengan NIM 10201033. Dan yang keempat ada saya sendiri Gilang Rahmatillah Ramadan dengan NIM 10201042. Yang kelima ada Mufidatul Ula dengan NIM 10201057. Ada Muhammad Rifaldi dengan NIM 10201065. Dan yang ketujuh ada Welda Berliandaka dengan NIM 10201085. Dan yang terakhir ada Zuliana Wulandari dengan NIM 10201090. Masuk ke bagian pertama, profil masjid. Masjid Islamic Center Samarinda adalah masjid yang terletak di Kelurahan Teluk Lereng Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, yang merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini memiliki menara dan kubah besar yang berdiri tegak. Masjid ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi. Untuk luas bangunan penunjang adalah 7.115 meter persegi dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Sementara lantai dasar masjid seluas 10.270 meter persegi dan lantai utama seluas 8.185 meter persegi. Sedangkan luas lantai mezanin adalah 5.290 meter persegi. Lokasi ini sebelumnya merupakan lahan bekas areal penggergajian kayu milik PT Inhutani 1 yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bangunan masjid ini memiliki sebanyak 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu, anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan sepertiga sejumlah biji tasbih. Selain menara utama, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid. Masing-masing 4 di setiap sudut masjid setinggi 70 meter dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter. 6 menara ini juga bermakna sebagai 6 rukun Islam. Baik, untuk sejarah masjid itu sendiri, Masjid Islamic Center Samarinda ini mulai dibangun pada tahun 2000. Pencanangannya dilakukan di Bontang, Kalimantan Timur oleh Presiden Indonesia kala itu, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Adapun peletakan batu pertama mulai dilakukan pada tanggal 5 Juli 2001 oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Perlu waktu kira-kira 7 tahun untuk menuntaskan pembangunan tempat ibadah ini, yang akhirnya pada tanggal 16 Juni 2008 masjid tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara keseluruhan, kompleks Masjid Islamic Center Samarinda ini menempati area seluas kurang lebih 8 hektar, yang dahulu lahan tersebut merupakan bekas kawasan penggergajian kayu milik PT Inhutani. Tanah itu lalu dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dibangun sarana dan prasarana ibadah di atasnya. Adapun fasilitas yang ada di Masjid Islamic Center Samarinda. Sebagai masjid terbesar kedua di Asia Tenggara, masjid ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Di antaranya tempat wudhu, kamar mandi atau WC, sound system dan multimedia, kantor sekretariat, koperasi, jalan khusus penyandang disabilitas, tempat penitipan sepatu atau sendal, taman, parkir, gedung serbaguna, kantin, perpustakaan, taman kanak-kanak, asrama, dan bahkan klinik bersalin. Fasilitas yang ada di Masjid Islamic Center ini memang sangat lengkap. Selanjutnya kita akan membahas segala kegiatan yang ada dalam Masjid Islamic Center Samarinda. Yang pertama yaitu aktivitas dakwah dan ibadah. Masjid Islamic Center Samarinda menjadi pusat aktivitas dakwah dan ibadah Islam di Samarinda.
Berbagai sisi, baik arsitektur maupun lokasi masjid ini yang strategis, begitu mendukung fungsi tersebut. Sebagai ikon kebudayaan Islam di Kalimantan Timur, Masjid Islamic Center Samarinda selalu ramai pengunjung. Setiap hari, tak kurang dari 500 orang berkunjung ke masjid ini. Mereka berasal dari dalam maupun luar provinsi. Bagaimanapun, situasi pandemi COVID-19 mengharuskan jemaah untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada kegiatan di bulan Ramadan juga kegiatan sholat tarawih dilakukan secara berjarak dan juga pembatasan jemaah tidak disediakannya sejadah dari pihak masjid atau masing-masing jemaah diimbau untuk membawa sejadah masing-masing. Kendati demikian, kegiatan buka puasa bersama, tadarus, itikaf, dan lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kedua yaitu untuk wisata religi. Memang saat berada di masjid ini, suasana Timur Tengah terasa sekali dari pohon-pohon kurma hingga corak dari bangunan ini. Selain beribadah, banyak masyarakat yang berkunjung kemari untuk berfoto atau istirahat di area masjid. Selain itu, masjid ini terletak di dekat tepian Sungai Mahakam yang memberikan sensasi sejuk karena bisa sambil melihat panorama Sungai Mahakam. Rancangan improvisasi masjid. 1. Keamanan tempat parkir. Masjid Islamic Center Samarinda telah dilengkapi berbagai pengawasan keamanan. Pengawasan keamanan ini berupa monitoring melalui CCTV yang tersebar di beberapa titik lokasi pada Islamic Center. Tetapi pengawasan ini diutamakan di dalam bangunannya saja. Banyak pengunjung Islamic Center yang mengeluh akan kehilangan helm kendaraan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan keamanan pada daerah parkiran. Untuk itu, demi terjaganya keamanan kendaraan pengunjung, maka perlunya pemasangan CCTV di beberapa titik lokasi daerah parkiran. Dengan ini, pengunjung lebih merasa aman dan juga pelaku maling helm sadar akan adanya CCTV, sehingga akan berpikir 2 kali sebelum mengambil barang. 2. Pembuatan website. Masjid Islamic Center Samarinda merupakan salah satu prasarana pusat aktivitas kegiatan orang Muslim yang terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menjadi ikon di Kalimantan Timur. Dengan besarnya MICS ini, tentunya banyak informasi yang dapat disebarkan ke masyarakat luas. Salah satu cara untuk menyebarkan informasi-informasi seputar ICS yaitu dengan membuat website sebagai sumber informasi terkait MICS yang utama dan kredibel. Website ini dapat berisi seperti profil, sejarah, dan pemberitaan kegiatan dan lainnya. Dengan ini, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi seputar Islamic Center sehingga dapat lebih menyadari akan keberadaan ICS di Indonesia. 3. Petunjuk arah. MICS memiliki wilayah yang luas, banyak bagian gedung dan tempat dengan masing-masing fungsinya sendiri. Karena areanya yang luas, maka diperlukan pembantu navigasi seperti petunjuk arah atau semacamnya. Untuk membantu orang yang baru pertama kali datang ke masjid tersebut, petunjuk arah ini dapat ditempatkan di setiap sudut pada setiap lantai. 4. Tempat penyimpanan barang yang lebih aman. Ramainya pengunjung masjid tidak dibarengi dengan tempat penyimpanan barang yang baik. Memang tersedia beberapa rak di sudut-sudut masjid, namun tempat penyimpanan barang tersebut tidak ada penjaganya, sehingga pengunjung memilih untuk tidak meletakkan barang mereka di rak tersebut. Baik, sekian penjelasan dari video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.